Sebuah keluarga yang hidup dengan berkecukupan. Sebut saja Pak Joko. Beliau sudah lama ditinggal istrinya sejak Hera, anaknya, masih duduk di bangku SMP. Mereka hanya tinggal berdua saja di rumahnya yang mewah. Meskipun kaya raya akan tetapi Hera memilih untuk bekerja. Sekarang Hera sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memikirkan jatah bulanan yang sudah diberikan oleh ayahnya yang notabene-nya orang kaya. Ya tentu saja langkah Hera ditolak mentah oleh Pak Joko karena beliau sudah melarang untuk bekerja, akan tetapi Hera tetap ngotot mau kerja. Apalagi dia memilih kerjanya di tempat yang terbilang kecil bagi Pak Joko. Karena Hera lulusan kuliah, tapi memang susah nyari kerjaan sekarang. Jadi dia ingin merasakan seperti orang yang hidupnya susah. Pak Joko sudah menyuruhnya untuk mengurus usahanya. Akan tetapi Hera menolak. Dia tidak mau bergantung dengan harta orang tuanya terus. Hera bekerja di salah satu toko yang ada di desanya. Tepatnya menjadi penjaga toko pakaian. Umur gadis cantik itu sekarang menginjak 24 tahun. Setiap sore pulang bekerja biasanya Hera naik motor menuju ke rumahnya karena toko pakaian itu letaknya tidak terlalu jauh. Dan waktu sore ketika senja sudah mulai menampakkan keindahannya, biasanya di jalanan utama desa, tepatnya di pinggir sawah, ada pranggo. Tempat anak laki-laki muda yang nongkrong duduk-duduk bersama menikmati sore sambil gitaran serta ngobrol-ngobrol. Dan tak lupa juga ada minuman teh bandulan, juga teh rio, ale-ale, dan yang lainnya. Sebenarnya Hera tidak mempunyai keberanian untuk melewati jalan di hadapannya para pemuda itu. Akan tetapi mau bagaimana lagi? Lawang itu jalan satu-satunya. Apa mau menunggu sampai malam orang-orang pada bubar tuh yang ngetem di pranggo gitu? Jadi Hera pun nekat tetap jalan di jalanan itu. Para pemuda itu memang sengaja menunggu kedatangannya Hera, karena mereka semua berebut untuk mendapatkan hati gadis cantik itu. Bisa dikatakan Hera merupakan kembang desa di desa tersebut. Apalagi semuanya tahu kalau Hera anaknya orang kaya. Lihat tuh si Hera udah mau pulang tuh. Ucap-ucup. Widih, bidadariku sudah pulang kerja, timpal Rizal. Bidadari mundasmu, itu calon istriku loh, jawab Wawan. Kalian itu jangan pada ngaku-ngaku. Lagian mana mau Hera sama kita yang rakyat jelata kayak gini, timpal Ucup. Iya juga sih, dia juga anak orang kaya ya. Tapi kenapa kok malah kerja jaga toko pakaian? Ya mungkin bosen kali dia jadi orang kaya, makanya mau merasakan seperti kita-kita. Iya ya, mungkin kali ya. Sesaat kemudian Hera pun berjalan tepat di hadapannya para pemuda itu dengan menundukkan kepalanya karena malu dan merasa risih. Hera pun langsung menggegas motornya lebih kencang. Beberapa saat kemudian Hera pun akhirnya sampai juga di rumah. Dan ternyata Pak Joko sudah pulang dan lagi duduk santai di teras depan. Karena tadi biasa Pak Joko habis dari toko perabotnya yang ada di dekat pasar. Hari-hari biasanya Pak Joko seperti itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang? Tanya Hera sambil mencium tangan bapaknya. Iya ini udah selesai. Cepet tadi kerjaannya kok di toko. Bikinin bapak teh hangat ya. Iya Pak. Segera Hera masuk ke dalam rumah untuk membuatkan teh hangat buat bapaknya. Padahal di rumahnya ada yang bantu dia atau ada mbak gitu. Akan tetapi Pak Joko ingin Hera yang membuatkannya. Setelah selesai membuatkan teh hangat, dia kembali ke depan teras rumah sambil membawakan teh hangat. Ini Pak. Terima kasih ya Her. Bapak kenapa kok dari tadi Hera lihat melamun terus? Ada apa Pak? Coba cerita sama aku. Wah, gak apa-apa Nduk. Bapak cuma lagi enak aja ngelamun. Gak baik Pak, nanti kesambet loh. Setelahnya Pak Joko meraih teh yang sudah dibuatkan Hera, lalu diseruputnya perlahan-lahan karena masih panas. Malam harinya Hera dan Pak Joko yang sedang makan malam bersama dengan menu yang sudah dimasak oleh Mbak yang memang tugasnya beliau membantu kegiatan di rumahnya Pak Joko. Tok 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 tok. Ketika sedang menyantap makan malam, tiba-tiba saja ada tamu yang datang mengetuk pintu rumah. Seketika mereka menghentikan makannya. Dan yang pertama kali membukakan pintu Pak Joko. Saat dibuka ternyata tamunya adalah seorang duda kaya raya yang ada di desa tersebut. Mas Bayu, ada apa ya Mas? Silahkan masuk dulu Mas. Setelahnya Mas Bayu dan Pak Joko serta keluarganya Mas Bayu duduk di ruang tamu.
Pak Joko pun memanggil Hera untuk sekalian membuatkan minuman. "Her, ada tamu, tolong buatkan minum," teriak Pak Joko. Sebelum membuatkan minum, Hera mengintip terlebih dulu dari balik gorden memastikan berapa tamu yang datang. "Loh, Mas Bayu, ngapain sih dia kesini?" gumam Hera. Hera mengenali Mas Bayu karena dia sangat terkenal di desanya dengan status duda kaya raya. Beberapa saat kemudian, Hera pun datang membawakan minuman untuk tamunya. Minuman itu dihidangkan di atas meja. Tidak lama-lama, duda kaya raya itu mengatakan maksud kedatangannya ke rumah Hera. Ternyata Mas Bayu berniat untuk melamar Hera, menjadikan istrinya. Akan tetapi di saat itu juga Hera menolak dengan halus lamarannya duda kaya raya itu. Karena dia merasa belum siap untuk menikah, apalagi dengan orang yang belum terlalu dekat. Saat itu Mas Bayu dan keluarganya pun kecewa dan langsung pulang begitu saja karena lamarannya ditolak. Pak Joko pun tidak mempermasalahkan karena itu bukan keinginannya Hera kok. Dan setelahnya mereka pun kembali lagi ke ruang makan untuk melanjutkan makan malamnya. Dan saat itu mereka membahas lagi soal Mas Bayu yang tiba-tiba saja datang ke rumah dan melamar. Padahal Hera juga tidak pernah dekat sama sekali dengannya. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian Hera berangkat kerja seperti biasanya. Hingga akhirnya suatu ketika, ada salah satu pria yang datang ke toko mengantarkan ibunya mau beli baju. Randy namanya. Saat itu Randy pertama kali melihat Hera sangat terpesona dan langsung jatuh cinta kepadanya. Hingga akhirnya saat itu Randy pun memberanikan diri berkenalan dan langsung meminta nomor handphonenya. Dan Hera pun memberikannya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ternyata Hera juga suka dengan Randy saat dia pertama kali melihat kedatangannya itu. Karena memang Randy tampan dan menurutnya idamannya. Begitu juga dengan Randy yang melihat Hera terlihat sangat cantik. Setelah ibunya sudah selesai belanja, kemudian Randy dan ibunya beranjak pergi. Setelah kepergian Randy, Hera terlihat senyum-senyum sendiri seperti orang edan. Sore harinya, saat Hera sudah sampai di rumah, tiba-tiba saja dia mendapatkan pesan nomor baru. Dia pun buru-buru membalasnya karena takutnya pesan dari Randy. Dan benar, ternyata setelah dibalas, memang itu nomor HP-nya Randy. Hera pun senang sekali, sampai akhirnya mereka pun saling berbalas pesan. Singkat cerita, seminggu kemudian, Randy dan Hera telah resmi menjalin hubungan. Memang terbilang singkat proses PDKT-nya, karena mereka sama-sama suka satu sama lain. Semenjak menjalin hubungan itu, Randy dan Hera pun jadi sering jalan bareng. Bahkan Randy sudah datang ke rumah Hera bertemu dengan Pak Joko. Begitu juga dengan Hera yang sudah pernah diajak ke rumahnya Randy. Suatu ketika, Randy membicarakan hal serius kepada Hera kalau dia ingin menjalin hubungan lebih serius, yaitu ke jenjang pernikahan. Randy dan keluarganya pun datang ke rumah Hera untuk melamar dan lamarannya itu diterima oleh Hera. Namun mereka sudah sepakat untuk langsung melaksanakan ijab kabul saja, tidak pakai acara lamaran ataupun tunangan ataupun tukar cincin. Dan sejak saat itu, kabar soal Hera akan menikah dengan Randy yang berasal dari desa sebelah. Kabar itu terdengar sampai di telinga Mas Bayu, sang duda kaya raya, juragan bos konveksi. Mas Bayu pun merasa sakit hati dan tidak terima, karena selama ini dirinya sudah sangat mencintai Hera, akan tetapi ditolak begitu saja. Dan menurutnya telah merendahkannya, karena Mas Bayu dengan statusnya yang kaya raya, namun ditolak. Di sisi lain, pada suatu pagi, Mas Bayu sudah bersiap-siap hendak pergi dengan mengendarai sepeda motornya. Pergi ke seorang dukun santet. Perjalanan yang ditempuh Mas Bayu menuju ke tempat dukun tersebut sekitar beberapa jam. Beberapa saat kemudian akhirnya Mas Bayu pun sampai di rumah, sebut saja Mbah Rosid. Sesampainya di tempat Mbah Rosid, Mas Bayu langsung menyambangi rumahnya. Terlihat sebuah rumah yang terbuat dari bambu berdiri di tengah kebun, atau sebut saja yang akan dekat dengan hutan. Apa ya nyebutnya ya? Ya kebun sajalah seperti itu. Tok 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 tok. Permisi, ucap Mas Bayu. Kreat. Terdengar suara pintu dibuka dari dalam rumah. Silahkan masuk. Mas Bayu pun langsung masuk menyambangi rumah sang dukun santet tersebut yang sudah terkenal di rahasia umum. Ada perlu apa kamu datang kemari? Saya ingin membalas rasa dendam saya, Mbah, kepada seseorang. Saya ingin dia mati. Singkat cerita, uang yang berada di amplop yang sudah disiapkan oleh juragan Mas Bayu diberikan kepada Mbah Rosid. Tenang saja,
Itu urusan gampang kalau sudah ada ini, sambil menunjuk ke dalam amplop. Singkat cerita, di sisi lain, di pagi hari, Hera yang sudah bangun ingin menyapu halaman rumah. Namun sebelum melakukannya itu, dia terkejut ketika melihat banyak beras kuning yang berserakan di depan rumahnya. "Pak, Bapak!" teriak Hera di depan teras rumah. Pak Joko yang saat itu tengah bersiap-siap untuk berangkat ke toko, mendengar teriakan anaknya langsung buru-buru ke depan. "Ada apa, Nduk?" tanya Pak Joko. "Lihat, Pak, ini kok banyak beras kuning di sini." "Iya ya, kamu kali yang menumpahkan kemarin." "Enggak loh, Pak, kan di rumah kita nggak ada beras kuning, Pak." "Ya sudahlah, sapu saja, minta tolong sama Mbak sana." Mereka tidak terlalu menghiraukan tentang hal tersebut, karena memang mereka tidak tahu. Hari pernikahannya Hera dan Randy itu pun dilaksanakan, dan hari itu juga Randy menjawab ijab kabulnya dengan lancar, hanya dengan tarikan satu nafas saja. "Saya terima nikah dan kawinnya Rasti Ardiani dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai." Sah, ucap semua tamu undangan yang menyaksikan acara akad nikahnya Hera dengan Randy. Akhirnya Hera dan Randy pun sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Acara akad sudah selesai, yang nantinya akan dilanjut dengan acara resepsi, dan acara resepsinya pun berjalan dengan lancar. Para tamu yang diundang juga mulai berdatangan untuk menghadiri pernikahan Hera dan Randy. Kebanyakan tamu undangan yang datang itu adalah teman dari Hera dan Randy. Malam harinya, saat setelah selesai melakukan pesta pernikahan mereka, tiba-tiba saja Hera pingsan saat sedang berjalan menuju ke dapur. Sontak Randy yang melihat istrinya pingsan tersebut langsung panik. Randy pun langsung membawa Hera untuk masuk ke dalam kamarnya, sedangkan Pak Joko saat itu sudah tertidur lebih dulu. Sudah sekitar 3 jam Hera belum tersadarkan diri. Karena takut kenapa-napa, akhirnya Randy berkomat-kamit membacakan doa-doa untuk Hera. Saat ayat kursi ditujukan kepada Hera yang sudah dibaca ke-7 kalinya, akhirnya Hera pun tersadarkan diri. Alhamdulillah. Kemudian Randy beranjak ke dapur untuk mengambilkan teh hangat. "Ini diminum dulu sayang, supaya enakan," ucap Randy sembari memberikan teh hangat kepada Hera. "Terima kasih ya mas," ucap Hera. Hera kembali merebahkan tubuhnya karena terasa sangat pusing. "Kamu pasti kecapean, Dek." Kemudian Randy memijat kepalanya Hera yang masih terasa pusing. "Aduh," rintih Hera sembari memegangi perutnya. "Kamu kenapa, Dek? Ini perutku kok tiba-tiba sakit sekali, mas." Sontak Randy panik karena tiba-tiba istrinya mengeluh sakit pada perutnya. "Ayo kita ke rumah sakit saja yuk, ayo." Saat itu Randy pun langsung memanggilkan Pak Joko yang masih tidur di dalam kamar. Sesaat kemudian Pak Joko pun bangun dan dia ikut panik setelah diberitahu oleh Randy. Saat itu segera Hera dibawa ke puskesmas terdekat bersama dengan Randy dan Pak Joko. Sesaat kemudian mantri jaganya pun keluar. "Dia tidak apa-apa, hanya kecapean saja dan mungkin telat makan," kata mantrinya. "Istri mas juga sudah boleh langsung dibawa pulang. Ini resepnya sudah saya buatkan, nanti bisa langsung ditebus obatnya di apotik terdekat." "Baik, terima kasih," jawab Randy. Pak Joko dan Randy pun akhirnya merasa lega mendengar kalau Hera tidak kenapa-napa. Karena memang acara pernikahannya yang digelar tadi siang itu sangat mewah dan banyak tamu yang datang. Akhirnya Hera mungkin kecapean dan tidak sempat untuk makan. Hari keduanya, saat pagi hari, Hera mulai mengeluh gatal pada selangkangannya. Selangkangannya Hera terus digaruk-garuk olehnya. Lalu Randy pergi ke apotik terdekat untuk membelikan salep untuk istrinya. Salep gatal tersebut dioleskan langsung oleh Hera pada bagian selangkangannya tersebut. Namun, salep tersebut masih saja tidak mengurangi rasa gatal pada selangkangannya. Hera terus menggaruk-garuk selangkangan hingga lecet. Tidak hanya selangkangannya saja yang gatal sekarang, melainkan alat kelaminnya mulai terasa sakit dan gatal juga, sehingga setiap harinya dia terus menggaruk-garuknya. Saat ingin buang air kecil, Hera terkejut saat melihat di celana dalamnya tersebut banyak sekali bercak cairan yang berwarna putih keluar dari alat kelaminnya. Hera memberitahu langsung pada suaminya tentang cairan yang keluar dari alat kelaminnya itu. Cairan putih tersebut keluar terus-menerus seperti keputihan. Akhirnya Randy membawa Hera pergi ke dokter spesialis untuk memeriksakan sakitnya.
Sesampainya di rumah sakit, Hera langsung diperiksa oleh dokter. Dan seperti biasa, hanya diberi obat seperti biasanya saja. Beberapa minggu kemudian, cairan putih dalam alat kelaminnya Hera itu masih saja terus mengalir dengan deras. Dia juga selalu merasakan sakit yang teramat. Penyakit yang diderita Hera ini semakin parah, sampai Hera tidak bisa berjalan karena tubuhnya terasa lemas. Walaupun seperti itu, Randy masih setia menemani Hera bagaimanapun keadaannya. Setiap malam, Hera selalu merintih, meringis kesakitan pada alat kelaminnya dan perutnya. Dan Hera juga selalu menggaruk-garuk bagian selangkangannya yang terasa gatal. Makin hari keadaan Hera semakin memburuk. Randy dan Pak Joko pun semakin cemas setiap harinya. Randy dan Pak Joko selalu mendoakan Hera dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran supaya sakitnya itu bisa cepat sembuh. Berharap seperti itu, serta rasa sakitnya dan gatal pada alat kelaminnya Hera ini supaya bisa membaik. Namun masih juga belum kunjung sembuh. Berbagai pengobatan dan obat serta ramuan jamu sudah dilakukan semuanya. Akan tetapi hasilnya masih tetap nihil, tidak ada perubahan. Suatu ketika, Pak Joko sedang duduk di depan teras rumah bersama dengan Randy untuk membicarakan soal penyakit yang diderita Hera. Nak Randy, Bapak kok merasa kalau penyakitnya Hera ini bukan penyakit sembarangan. Lebih baik kamu bawa ke tempat orang yang pintar supranatural gitu. Siapa tahu tempat orang yang seperti itu Hera bisa sembuh kalau kita bawa ke sana, usul Pak Joko. Iya Pak, nanti akan saya coba bawa Hera ke orang pintar. Di sisi lain, suatu malam saat Hera sedang terlentang di atas kasur dan di sampingnya ada Randy, Hera melamun dengan tatapan yang kosong dan matanya terbelalak melotot serta wajahnya yang berubah murka. Dek, kamu kenapa ini dek? Kemudian Hera hanya terdiam saja dengan tangan mengepal seperti orang yang tengah naik pitam. Tiba-tiba saja Hera menendang Randy dengan kakinya sekuat tenaganya. Padahal yang Randy tahu Hera ini tubuhnya sangat lemah dan kakinya juga tidak kuat untuk menendang Randy. Saat itu juga Randy terpental jauh dari atas kasurnya. Anehnya, Hera tiba-tiba saja bisa berdiri dan keadaan tubuhnya seperti normal kembali. Tapi Randy yakin kalau itu bukan Hera. Hera seperti orang sedang kesurupan. Seluruh spray dan bantal yang ada di atas kasurnya itu dilepas dan dilemparkan ke arahnya Randy. Benar-benar sedang kesurupan. Rambutnya Hera juga diacak-acak dengan sendirinya. Karena takut Hera akan mencelakai dirinya, akhirnya Randy mencoba untuk memegangi tubuhnya sekuat tenaga. Namun tenaganya yang dikeluarkan dari dalam dirinya Hera ini sangatlah kuat. Dia bisa melepas pegangannya Randy yang sedari tadi mencoba memegangi tubuhnya. Randy pun terus membacakan doa untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Hera. Namun Hera masih saja terus memberontak sampai wajahnya Randy ini kena tonjok dengan tangannya Hera kuat-kuat. Terlihat darah segar yang keluar mengalir dari dalam hidungnya Randy. Sadar dek, sadar, istighfar. Namun Hera malah mencoba lari menembus tembok kamarnya. Untungnya Randy dengan sigap memegangi tubuhnya Hera dengan kuat. Randy terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalnya. Dan tiba-tiba saja Hera terkulai lemas dan pingsan di pelukannya Randy. Kemudian Randy meletakkan Hera kembali ke atas kasurnya. Randy mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya Hera supaya bisa cepat sadar. Beberapa saat kemudian akhirnya Hera sadar dengan wajahnya yang masih memucat. Singkat cerita, Hera akhir-akhir ini menjadi semakin seperti orang edan yang selalu melamun, kadang ketawa-ketawa sendiri dan kadang juga menangis. Dan juga dia seperti sedang berbicara dengan seseorang. Namun cairan putih yang ada di dalam tubuhnya Hera ini masih tetap saja keluar dengan deras sekali. Tubuhnya Hera ini masih tetap tidak bisa berjalan. Tapi anehnya, pada saat dia kesurupan, dia itu bisa berjalan dan memiliki tenaga yang sangat kuat. Setiap malam Hera selalu merintih, meringis kesakitan pada alat kelaminnya. Dan Hera juga selalu menggaruk-garuk lagi dan lagi selangkangannya yang terasa sangat gatal katanya. Dia merasa kalau jadi istrinya Randy sangat tidak berguna, karena semenjak menikah dengan Randy,
dia malah sakit dan tidak bisa apa-apa. Pada saat dia sadar seperti itu merasakannya, malah selalu merepotkan Randy untuk mengurus sakit yang dideritanya. Hera sampai dibawa berobat ke alternatif secara rutin dan juga secara medis. Namun sakitnya itu masih sama saja, tidak ada perubahan sama sekali. Randy tidak menyerah, dia selalu melakukan yang terbaik untuk kesembuhan istrinya. Hera mencoba bersikap cuek kepada Randy karena dia merasa tidak pantas untuknya. Cueknya Hera itu dengan maksud supaya Randy menjauhinya. Namun Randy masih tetap menyayangi Hera apapun keadaannya. Untuk mengusir kesedihan Hera, Randy selalu menghibur istrinya dengan cara merayu gombal. Melihat Hera mulai tersenyum setelah digombalin adalah suatu kebahagiaan untuk Randy. Di sisi lain, tubuh Hera semakin kurus tidak terawat dan wajahnya sangat kusam, pucat. Suatu hari, karena Hera ingin membuat suaminya itu bahagia, Hera mencoba untuk berjalan ngesot tanpa sepengetahuan Randy. Hera menuju ke dapur untuk memasak. Akan tetapi dia tidak sampai untuk memasak di atas kompornya itu. Susah sekali menggapainya, hingga membuatnya memukul-mukuli kepalanya sendiri, stres. Dan saat itu Randy datang. "Dek, ya Allah, kamu ngapain di sini?" Akan tetapi Hera masih menangis terseduh-seduh. Namun saat Randy menatap ke arah istrinya, Randy terkejut karena tiba-tiba saja wajahnya Hera berubah menjadi hancur penuh darah dan sangat menyeramkan. Sontak Randy terkejut dan mundur dari tempatnya Hera duduk. Astagfirullah. Tiba-tiba terdengar suaranya Hera dari dalam kamarnya. "Mas, mas!" teriak Hera. "Lah tadi siapa?" heran Randy. Sontak Randy yang mendengar teriakan Hera langsung mengambil ke kamar karena takut istrinya kenapa-napa. Dalam pikirannya Randy masih berpikir kalau wanita yang menyerupai Hera istrinya itu bukanlah Hera, melainkan sosok yang menyerupai Hera. Randy membuka pintu kamarnya Hera dengan perlahan. Kriat. Astagfirullah Hera. Randy melihat Hera terkapar di lantai bawah kasur. Kemudian Randy pun mengangkat tubuhnya Hera dipindahkan ke atas kasurnya. "Kamu kenapa dek, kok bisa ada di bawah?" "Maaf mas, tadi aku bermaksud pengen ke dapur." "Mau ngapain kamu ke dapur dek? Kenapa gak panggil aku aja?" "Aku berniat mau masakin emas karena aku merasa tidak berguna jadi istri." Kembali lagi Hera kesurupan. Hera menyerang tubuhnya Randy. Pada saat kesurupan itu, si Hera itu seperti benci sekali dengan Randy. Untungnya saat itu ada Pak Joko. Hera pun menjadi tertawa sendiri menangis. Ya seperti itu berulang-ulang. Hera memukul kembali Randy dengan tangannya sehingga Randy pun terjatuh. Ya karena sudah kesurupan dia bisa berjalan, padahal secara sadar dia tidak bisa berjalan. Bahkan kalau kesurupan bisa melayang ke atas. Sontak Pak Joko pergi meninggalkan rumahnya untuk pergi ke rumah Pak Ustadz untuk meminta pertolongan. Pak Joko bergegas menghidupkan motornya pergi menuju ke rumahnya Pak Ustadz. Entah pikiran dari mana, kenapa Pak Joko bisa menuju ke rumah Pak Ustadz tersebut. Beberapa saat kemudian sesampainya ke rumah Pak Ustadz, langsung Pak Ustadz berkata, "Ayo Pak, kita segera saja ke rumah Pak Joko." Sesampainya di rumah, Pak Joko pun mendapati Hera sedang lemah, tidak kesurupan saat seperti tadi. Pak Joko pun mulai menganalisa dari ceritanya Mas Randy. Sebab dengan menceritakan, sang Ustadz akan tahu dia akan mengambil tindakan yang seperti apa, seperti metodenya dan yang lainnya. Singkat cerita, setelah sang Ustadz mengerti kisah atau cerita tentang Mbak Hera dari awal mulanya sakit dan lain-lainnya, sang Ustadz pun mendiagnosis bahwa Hera ini kena gangguan gaib. Langkah pertama sang Ustadz yaitu membersihkan rumah tersebut dari hawa-hawa yang tidak mengenakan. Dan kemudian sang Ustadz berusaha berdoa meminta kepada Tuhannya agar ditunjukkan di mana akar dari masalah tersebut, yaitu buhul atau benda yang ditanam sebagai media untuk mengguna-gunai Hera. Dan alhamdulillahnya setelah beberapa proses yang dilakukan sang Ustadz, buhul itu diketemukan, digali dan dibakar dengan metode yang biasa sang Ustadz lakukan. Dan setelah itu langsung menuju ke penindakan selanjutnya, yaitu membersihkan dalam tanda kutip tubuh Hera. Satu persatu gangguan-gangguan atau kiriman-kiriman yang menempel di tubuh Hera
dihancur leburkan oleh sang ustadz. Ada yang dikembalikan ke dukun dan ada pula yang dibuang entah kemana. Wallahu alam. Dan sekarang alhamdulillah Hera dan suaminya Randy sudah menjalani kehidupan yang normal. Dan alhamdulillahnya tidak ada 1 tahun pasangan tersebut dipercaya untuk mendapatkan momongan. Untuk si pengirim, wallahu alam ya, semoga sadar, kita doakan saja. Tak usah dendam dan tak usah dibalas. Apakah kita mampu menyikapinya seperti itu? Dan demikianlah sebuah kisah yang diadaptasi dari sebuah kisah nyata. Semoga menghibur dan tentunya bisa mengambil manfaat. Tony FS pamit, terima kasih semua. Wassalamualaikum, alhamdulillah. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS.